Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKS TV Riau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan kelapangan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat PKS TV Riau yang dirahmati Allah, terkait amaliyah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada 3 hadis yang Rasul sebutkan apabila kita melakukan amalan ini dengan syarat yang sama, maka mendapatkan pahala yang sama. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat harus disertakan dengan imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Yang kedua, Rasul mengatakan, "Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam-malam Ramadan dengan syarat imanan wa ihtisaban, harus disertakan dengan keimanan dan ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Yang ketiga, Rasul juga mengatakan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar dengan syarat juga harus disertakan dengan imanan wa ihtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Ketiga hadis ini sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sahabat PKS TV Riau yang dirahmati Allah, dari ketiga hadis yang kita bacakan tadi, kita melihat bahwa ada 3 amalan yang apabila ketiga amalan ini dilakukan dengan syarat yang sama, yaitu iman dan ihtisaban, maka akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dari sini kita bisa melihat bahwa Islam mengajarkan ada 2 bentuk ibadah. Yang pertama, ibadah zahir, ibadah fisik yang bisa nampak oleh mata. Di antaranya adalah shoma Ramadanan, berpuasa di bulan Ramadan, qoma Ramadanan, melakukan qiyam di bulan Ramadan, qoma Lailatul Qadri, dan juga amalan ibadah zahir yang lain, bersedekah, berinfak, berjihad, dan seterusnya. Ini adalah ibadah zahir. Yang kedua juga ada ibadah batin yang tidak tampak secara fisik, tapi dia nyata. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa ibadah batin inilah yang lebih menentukan seseorang itu bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah, bukan ibadah zahir. Sehingga begitu penting peranan ibadah batin ini, sampai-sampai dalam ketiga hadis ini 3 amalan berbeda dengan syarat harus disertakan dengan ibadah batin yang sama, maka dapat pahala yang sama. Lantas apa yang dimaksud dengan iman dan ihtisaban? Sahabat PKS TV yang dirahmati Allah, keimanan artinya apa? Rasul menginginkan kita ketika beribadah di bulan Ramadan haruslah disertakan dengan semangat keimanan yang kuat, yang harus diasah, harus dimunculkan ketika kita beraktivitas di bulan Ramadan ini, sehingga kita beribadah di bulan Ramadan ini, baik berpuasa, tarawih, dan seterusnya, bukan karena hanya sekedar rutinitas ibadah saja. Datang Ramadan, orang berpuasa, kita berpuasa, orang sahur, kita sahur, orang berbuka, kita berbuka, orang tarawih, kita tarawih. Hanya seperti itu, tidak. Tapi Rasul menginginkan bahwa kita melakukan semua aktivitas ibadah tadi dan juga semua aktivitas ibadah Ramadan yang lain adalah karena keimanan kita yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita ingin mencari keutamaan yang Allah limpahkan di bulan yang penuh berkah ini. Keimanan inilah yang membuat umat Islam ini menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Umat yang dipompa dengan semangat keimanan yang menggebu-gebu, yang muncul bergemuncah dalam dadanya. Keimanan inilah yang membuat para salafun soleh, sahabat-sahabat generasi awal, kuat menahan cabaran dan cercaan ketika mengemban amanah Islam ini di awal-awal munculnya agama ini. Keimanan inilah yang membuat para sahabat sanggup
menahan siksaan oleh para majikannya ketika mereka mempertahankan keimanannya. Kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah yang dicambuk, disiksa oleh majikannya, tapi tidak membuat dia melepaskan imannya ini, melepaskan akidahnya ini, karena didasarkan keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Sumayyah yang awalus syahidah fil Islam, wanita pertama yang syahid dalam Islam, juga lebih rela melepaskan nyawanya berpisah dengan badan, tidak mau menggantinya dengan kekafiran walaupun majikannya menyiksanya, bahkan menombak dari kemaluannya sambil tembus ke lehernya. Semuanya ini juga karena keimanan Sumayyah yang begitu kuat dan tidak tergoyahkan oleh apapun intimidasi dari orang-orang luar. Sahabat Pegas TV Riau yang dirahmati Allah, yang kedua adalah ihtisaban, pengharapan. Artinya apa? Rasul menginginkan kita ketika beribadah di bulan Ramadan ini penuh dengan segenap pengharapan kepada Allah, bahwasanya Allah menjadikan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan keberkahan, bulan yang Allah limpahkan sebegitu banyak pahala yang berlipat ganda, jauh melebihi dari bulan-bulan di luar Ramadan. Atas dasar itulah kita kemudian mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan aktivitas, dengan ibadah, apapun yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, apapun aktivitas yang bisa membuat Allah ridho dengan kita. Sehingga ketika kita berpuasa, ketika kita sholat tarawih di malam hari, sepanjang hari kita di bulan Ramadan ini, detik demi detik kita isi dengan segenap pengharapan. Semoga Allah menerima ibadah kita, Allah maksimalkan pahala kita di bulan Ramadan ini, dan kemudian kita keluar dari Ramadan ini dengan dosa yang diampuni. Imam Al-Ghazali menerangkan bagaimana hendaknya kita ketika menjelang berbuka. Hendaknya hati seorang mukmin ini di antara dua posisi, khaufan wa tama'a, takut dan harap. Takut dia ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sementara dia juga berharap semoga Allah menerima ibadahnya. Dan kemudian di antara khaufan wa tama' inilah hendaknya kita menutup hari-hari kita di setiap sore menjelang berbuka, takut kita ibadah kita tidak diterima Allah, sementara kita juga berharap semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sahabat Pegas TV yang dirahmati Allah, semoga Allah melapangkan hati kita, melapangkan dada kita untuk terus berharap kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, keimanan kita pun terjaga, sehingga baik Ramadan maupun di luar Ramadan kita tetap terus bisa maksimal beribadah kepada Allah, sehingga di luar Ramadan nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah tertempa 30 hari di bulan Ramadan dan menjadi pribadi mukmin yang beriman dan bertakwa, kemudian Allah muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.